foto cekrek seperti ya, ini kena segini foto cekrek, yang atas tadi foto terbuka ya, terbuka. Nah setelah itu kita dengarkan suara mesin. Bagian ruang mesin sudah, bagian tulang rangka sudah, cara motonya harus yang tadi ya guys, dari antara sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi harus dipastikan walaupun dia lebih sempit asalkan garis lurusnya ini. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 43, sebuah channel yang biasa membahas tentang sebuah otomotif. Dan kali ini adalah tentang seperti apa yang pernah saya katakan kemarin, bahwa saya akan membuat video tentang bagaimana melihat kondisi kendaraan dari jarak jauh atau hanya lewat foto begitu guys. Tapi sebelum kita lanjut, terima kasih untuk teman-temanku semua yang setia di channel ini, dan yang belum subscribe langsung saja di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke guys, jadi kita mulai dari mesin ya guys ya. Kita mulai dari mesin, caranya seperti ini. Caranya agak deket Le, sini Le. Jadi dari mesin, dari posisi kap mesin dibuka atau kap motor dibuka seperti ini. Lalu suruh fotoin, foto posisi ini guys. Ini posisi ini foto kelihatan, klemanya ini kelihatan seperti itu. Jadi walaupun nanti hanya sebagian sini yang kena, tapi nggak apa-apa, karena nanti akan kita lihat seperti apa kondisi di bagian klem-klem kap motornya begitu, apakah sudah pernah tabrakan atau belum. Dan kemudian foto di bagian sisi sini guys, foto seperti ini ya, cekrek foto, nanti dia kelihatan antara tulangan ini ke belakang sini. Pastikan di ujung sini juga kelihatan ya guys ya, bahwa tidak ada bekas pergantian baut atau tidak ada bekas las-lasan bengkel seperti itu. Pastikan las-las titikan ini masih bawaan pabrik seperti ini. Agak deketin Le, nggak apa-apa Le. Nah seperti ini ya, las-lasan pabrik seperti ini. Untuk sebelah kanan kiri pun harus seperti ini guys. Foto cekrek seperti ya, ini kena segini foto cekrek, yang atas tadi foto sudah. Terus bagian sini guys, bagian tulangan depan sini kita fotonya begini ya. Nah foto begini, jadi nanti ini kelihatan semuanya, karena nanti akan kita lihat apakah ada bekas tanda-tanda perbaikan atau tidak begitu. Akan kelihatan jika pernah ada diperbaikan atau pernah diganti. Kelihatan dari klem-kleman seperti ini, dari garis-garis bawaan seperti ini guys, atau panel-panelnya. Bagian kiri juga harus sama dengan yang bagian kanan. Seperti tadi motonya ya, boleh foto dengan HP berdiri gini boleh, atau tidur juga boleh, atau begini nggak apa-apa. Dan kalau sudah di bagian apa namanya, di bagian kap mesin, di bagian rangka sebelah kanan dan rangka sebelah kiri sudah, artinya sudah difoto. Dan kemudian di bagian mesin guys, di bagian mesin pastikan suruh buka mesinnya seperti ini. Suruh buka ya, suruh buka. Nah dilihatkan, pastikan tidak bergerak parah, kalaupun sedikit tidak apa-apa seperti ini, karena ini adalah mobil bekas taksi yang sudah pasti perjalanannya lebih banyak daripada mobil-mobil pribadi pada umumnya. Tapi untuk bekas taksi kondisi seperti ini masih termasuk aman, masih termasuk bagus. Dan lihat di bagian bolongan ini suruh foto juga, dilihat bahwa memastikan tidak ada kerak-kerak yang menggumpal keras begitu. Dan warnanya pun tidak mutih-mutih ya, tidak mutih-mutih oli campur air gitu. Jadi seperti susu, seperti ada warna-warna putih di tutupnya, artinya mesinnya sudah sedikit bermasalah, atau jalur airnya sudah nyebrang, jadi bisa saja olinya campur air. Dan pastikan juga ya guys, di bagian sasis depan ini tidak ada bekas tanda-tanda elasan, tanda-tanda perbaikan, tidak ada. Harus dipastikan sasis foto seperti ini. Nah kan kita juga bisa lihat nantinya
Apalagi dengan resolusi yang lebih tinggi, kita akan bisa lihat seperti apa yang sebenarnya begitu. Kan kelihatan kalau asli sama tidak ya. Juga yang sebelah kanan dipastikan harus sama. Kita foto ya, kita foto begini dan kita foto begini juga boleh. Oke, setelah itu terus tutup radiator guys. Kita suruh buka ya tutup radiatornya seperti ini. Dan pastikan tidak ada air campur minyak seperti itu ya. Kalau air campur minyak misalnya kita kena airnya, dan di sini seperti ya seperti kalau air ketumpahan minyak begitu. Pastikan itu tidak ada. Dan kita bisa lihat dari fotonya bahwa kalau bersih seperti ini artinya aman ya guys. Nah, ini aman. Bolongannya di sini kita lihat tidak ada kerak-kerak yang menandakan ada kebocoran, tidak ada, artinya sudah aman dan radiatornya air radiator utuh. Terus setelah itu kita dengarkan suara mesin. Kita dengarkan suara mesin seperti ini misalnya. Oke, ini suara mesinnya ya guys. Saya gas. Oke. Nah, jadi ini suara khas, suara normalnya Toyota Vios, Yaris, dan layaknya mesin-mesin yang lainnya. Ini adalah suara normalnya Vios, normalnya Yaris, dan mobil-mobil yang setara seperti itu. Oke, bagian mesin sudah. Bagian apa? Bagian kolongan, maksudnya bagian ruang mesin sudah. Bagian tulang rangka sudah. Cara motonya harus yang tadi ya guys, satu dipoto, dua atau begini boleh, sebelahnya juga harus sama. Dan itu nanti untuk kita memastikan klem-klemannya masih standarnya guys. Nah ini seperti ini contohnya ya, ini masih standarnya. Kalau dia buatan tidak akan presisi begitu, tidak akan sama persis semua garis semuanya, walaupun ada yang sama tapi tidak akan semua sama begitu. Seperti las titikan ini tidak bisa dibuat ya guys ya, las titikan ini tidak bisa dibuat begitu. Dan ini bawaan. Oke, setelah itu ruangan mesin sudah, suara mesin sudah, bagian oli suruh cabut ya. Nah, pastikan tidak ada menghitam atau tidak ada berkerak di bagian setik oli, dan olinya cukup. Itu sudah mewakili bagusnya mesin begitu guys. Meskipun dia ada sedikit menguning atau menghitam dikit tidak masalah, karena ini ada sebuah mobil bekas taksi yang sudah pasti perjalanannya akan lebih jauh daripada mobil-mobil pada umumnya begitu. Oke, saya anu dulu kan ini. Oke. Nah, kita sekarang di bagian luar guys. Di bagian luar pastikan kita motonya seperti ini. Satu foto begini ya, ini foto. Kalau sudah ini untuk memastikan bahwa garis ini guys, garis ini dan sampai ke sini adalah presisi, ujung kanan sampai ujung kiri presisi dengan jaraknya antara grill sama kap mesin begitu. Oke, jika sudah begitu kita foto bagian sini guys. Nah, foto seperti ini ya guys, foto seperti ini, tekrek kiri dan kanan begitu. Dan tujuannya adalah kita untuk melihat garis jarak antara ya ini pembatas kap mesin sama fender begitu. Pastikan tidak ada jarak yang menipis atau bahkan dempet atau bahkan ada yang lebih renggang begitu. Sebelah kanan juga ya guys ya, harus sama ya. Nah begini segrek. Oke, walaupun ada sedikit ada lebih jarak yang lebih sempit dari antara sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi harus dipastikan walaupun dia lebih sempit asalkan garis lurusnya ini sama ya guys ya, presisi begitu. Artinya itu sudah mewakili
bahwa mobil ini bagus. Dan kolong guys, kolongan seperti ini ya. Nah, pastikan tidak ada bekas-bekas las-lasan atau bekas nyangkut-nyangkut parah gitu ya. Aman berarti. Oke, bagian depan ruang mesin sudah, kap motor sudah, bagian garis presisi sudah, dan sekarang tinggal di bagian sini guys. Nah, foto cekrek. Nah, begini ya. Ini untuk memastikan antara jarak ini, antara jarak bumper plastik ini ya guys, sama fendernya. Ini untuk memastikan kalau dia masih asli, belum dibaut-baut, belum di dempul-dempul begitu. Artinya ini masih bawaan, masih pakai apa namanya bracket. Jadi bisa dilepas lalu dipasang lagi, tidak merusak begitu guys. Untuk sebelah kanan juga ya, pokoknya kanan kiri sama. Oke. Kemudian di bagian sini guys, foto jegrek gini, pastikan ininya juga presisi, garis atas presisi. Nah, ini kalau untuk yang lebih detailnya ya, sebenarnya ada beberapa bagian saja sudah mewakili bahwa mobil itu bagus begitu. Tapi kan tidak semua orang paham dengan itu. Makanya yang ini agak lebih detail. Jadi bagian depan sudah, ruangan mesin sudah, pinggir dan kolongan sudah. Lalu kita di bagian pintu guys. Di bagian pintu kita foto jegrek seperti ini ya guys. Nah, seperti ini boleh fotonya. Jadi untuk memastikan klemannya ini guys, klemannya ini bahwa dia asli. Nah, kalau tidak asli dia tidak ada ini guys, tidak ada seperti karetnya ini ya. Ini kalau dibuat itu akan kelihatan tidak sama. Tapi ada beberapa mobil yang tidak memakai ini, ada seperti Toyota Calya, Sigra, dan Ayla Agya. Itu kayaknya tidak memakai sealer ini guys. Oke, bagian pintu pastikan kanan kiri sama juga ini guys. Foto juga ini bagian ini. Ini kalau sudah apa? Sudah pernah bengkok atau pernah kecelakaan gitu, tidak pasti garis-garis presisi ini tidak akan bisa sempurna guys, tidak akan bisa presisi lagi seperti aslinya begini begitu. Dan baut ini juga harus dipastikan bawaan ya, tidak ada bekas-bekas gantian pintu atau bagaimana. Ini bisa untuk menandakan bahwa mobil masih bagus juga. Oke, untuk pintu kanan dan kiri ya kurang lebih seperti itu guys. Dan cabut kalau kita kurang yakin misalnya, suruh nyabut sini guys, suruh nyabut bagian ini. Sebenarnya dari sini pun sudah kelihatan ya asli atau tidaknya, tapi kadang-kadang kalau kita kurang yakin dicabut aja, dicabut ini ya. Nah, dicabut ini kan, kalau masih begini nih artinya masih asli guys. Pastikan masih asli bawaan dealer, artinya belum pernah bengkok atau belum pernah terluka begitu, belum pernah didandanin begitu guys. Karena ini kalau dandanan bengkel tidak akan seperti ini, tidak akan sempurna seperti ini. Dan pastikan ini semua pintu guys ya, di bagian sini aja sudah mewakili untuk kepresisian bagian tulang depan ini. Kanan dan kiri harus kurang lebih sama, dan bagian sini. Nah, ini seperti lekuk-lekukan ini kita harus perhatikan ya, bahwa tidak ada apalagi bagian dalam sini ya, kalau dia udah didempul pasti kelihatan begitu. Oke, juga bagian depan, bagian dalam kita fotoin begini jegrek. Oke, kalau dia bekas taksi begini-begini ini sudah nggak masalah, wajar. Tapi kalau untuk yang pribadi apalagi tahunnya lebih muda, ini harusnya tidak begini ya, tidak halus terkena gesekan tangan. Bagian backlighting juga harus dipastikan tidak ada baret-baret gitu. Dan sini guys, pokoknya semua pintu hampir sama ya, semua pintu hampir sama. Dan ini di sini foto di sini ya guys, jegrek di foto ini untuk memastikan bahwa
sini ini masih, nah ini kan di sini kelihatan ada las titikan lagi guys, di sini ada las titikan lagi kelihatan di sini, dan ininya, nah nih ini asli nih, tidak ada, ini artinya masih aslinya, masih originalnya. Juga bagian ini apa namanya, sealernya masih asli. Juga bagian ini tidak ada bekas-bekas ini apa, tanda-tanda pembengkokan. Nah ini kan masih asli guys, las titikan masih tuh, las titikannya masih, nih las titikan, walaupun ini ada sedikit karat, ini wajar karena bagian belakang memang berpotensi menyimpan air yang tidak terbuang begitu guys. Oke, bagian kanan kiri juga harus sama ya, begini. Dan sama seperti halnya di depan, pastikan garis presisi ini lurus, dan foto dari belakang untuk memastikan jarak antara bagasi dan bumper. Untuk sebelah kanan juga ya guys, lampu, kalau lampu banyak bisa dibelikan. Bagian kolong, bersih juga, knalpot ya guys, knalpot. Nah ini ada yang sedikit menghitam, ada yang kadang-kadang tidak, tapi tidak menjadi soal, yang penting tidak basah oli ya guys, tidak basah oli karena sudah makan oli begitu. Kalau cuma sedikit menghitam tidak apa-apa. Oke, spakbor, foto spakbor begini digrek. Nah untuk memastikan ini guys, klem-kleman ini masih bawaan, dan ini seperti ini kan tidak ada bekas-bekas jempulan begitu, memastikan bagusnya body begitu ya, kurang lebih begitu guys. Ini foto handrem, kalau dia masih kulit jeruk artinya masih aman, masih bagus. Tuas gigi juga ya, kalaupun sudah agak-agak halus dikit wajar karena memang bekas taksi begitu. Oke, dan jangan lupa di bagian tromol ya guys, bagian tromol ini pastikan difotoin. Ini bisa lihat di bagian apa, piringannya ini tidak terlalu dalam, walaupun dia sudah agak kemakan sedikit, itu hal yang wajar karena mobil ini memang untuk kerja ya, jadi sistem pengereman itu lebih ekstra begitu. Dan bagian resplang bawah pastikan walaupun ada sedikit bengkok-bengkok dikit nggak apa-apa, tapi yang penting masih ada las-las titikannya begitu guys. Dan ini pastikan tidak ada bekas, tapi kalau bawah sih sebenarnya kalaupun ada sedikit bekas repairan itu tidak masalah ya, yang penting yang tadi itu bagian atas, bagian depan, dan kaca begitu guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys, kalau untuk melihat bagusnya sebuah kendaraan. Artinya kalau memang hanya sedikit saja bisa memutihkan, putus saja bagian depan, terus tulangan rangka tadi kanan dan kiri, pastikan las titikannya masih asli dan tulangan depan juga sasis. Itu yang paling penting. Juga di bagian ini guys, bagian tulangan ini ya, itu aja, sama pintu-pintu sama ini guys ya, sama bagian atas ini tidak ada bekas rembulan atau bekas didandan begitu. Oke, mungkin itu sudah mewakili bagusnya mobil. Kalau tidak bisa detail, tapi kalau bisa detail akan lebih baik dan akan lebih aman begitu. Oke guys, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, cara untuk mengecek mobil dari jarak jauh atau hanya melihat foto, yang akan 90% insya Allah aman. Oke, terima kasih, saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.